Seperti yang kita tahu, kalau jajaran pelatih timnas sekarang baru aja memantau Liga 1 secara perdana. Ya walaupun hasilnya mungkin nggak seperti yang mereka bayangkan, paling enggak gambarannya udah ada lah. Tentu saja, segala yang dilakukan tim kepelatihan yang baru, semuanya agar timnas Indonesia nanti bisa tampil maksimal di sisa round 3 yang akan dijalani. Nah, di balik itu semua, ada kabar lainnya ketika Simon Tahamata yang dirumorkan akan jadi dirtek yang baru juga memantau segala apa yang dilakukan tim kepelatihan. Sesuatu yang pada akhirnya membuat asumsi publik akan kepastian itu makin nyata adanya. Di satu sisi, dikutip dari Al Watan News, kalau klub Saudi Pro League Al Ettifaq dikabarkan sedang mencari sosok pengganti Steven Gerrard sebagai pelatih. Dan nama pelatih Bahrain, Dragan Talajic, menjadi satu nama yang serius ingin didatangkan. Tentu saja, bagi Bahrain, kabar ini cukup mengganggu persiapan mereka jelang pertandingan di bulan Maret. Dan bagi Indonesia, ini adalah keuntungan besar. Terlebih, jika Talajic nantinya beneran menerima tawaran itu, otomatis Bahrain harus mencari pelatih baru dengan waktu yang singkat. Sehingga bisa jadi di sisa pertandingan round 3, performa mereka jadi nggak stabil. Penunjukan 4 sosok besar di dunia sepak bola internasional pada akhirnya memang membuat Indonesia semakin disorot, khususnya Patrick Kluivert. Meskipun secara CV sebagai pelatih kurang begitu mentereng, akan tetapi ia tetaplah seorang legenda sepak bola yang namanya harum di kancah internasional. Dan mungkin gak pernah terbayangkan sebelumnya kalau kita akan dilatih oleh sosok pria yang pernah meraih gelar UCL, Piala UEFA, Eredivisie, La Liga, hingga top skor Euro 2000. Nah, dari semua nama-nama yang ada, tentu akan lebih lengkap rasanya kalau dirteknya sekalian legend. Dan merujuk pada berita yang ada, kalau nama Simon Tahamata sekarang ini jadi kandidat terkuat. Terlebih ia sendiri diketahui juga udah memfollow akun PSSI, Timnas Indonesia, dan pastinya Erick Thohir. Nah, bagi Simon, sebagaimana yang pernah kita bahas di video sebelumnya, kalau Indonesia bukanlah negara yang asing baginya. Karena secara darah keturunan, ia 100% punya darah Indonesia, terlepas dari semua anggapan miring yang ada terkait asal-usulnya. I'm done with my senseless hopes. Tonight if I until tomorrow I don't have to go. I will never change to be that puppet once again. Will you be mine and make me let my fears out? I will never change to be that puppet once again. Yap, Simon Tahamata diduga juga udah tipis-tipis memantau kondisi terkait sepak bola Indonesia. Dan ia pun memang sedari dulu cukup sering mengamati perkembangan yang ada. Seperti ketika kurang lebih 1 dekade lalu, saat ia berkunjung ke kampung halamannya di Maluku, Simon sempat melontarkan kritik tajam untuk PSSI terkait program naturalisasi yang ketika itu dianggap asal-asalan. Di mana Simon ketika itu meminta PSSI untuk lebih selektif agar tidak sembarangan menaturalisasi pemain. Perhitungan PSSI harus matang dan cermat dalam melakukan naturalisasi pemain. Jika tidak, maka program ini tidak akan berhasil mendongkrak prestasi Indonesia di pentas sepak bola internasional. Ucap Simon dikutip dari media Antara. Yap, apa yang diutarakan Simon Tahamata memang ketika itu cukup beralasan. Sebab ketika itu naturalisasi dilakukan hanya menguntungkan pihak klub. Saat itu regulasi Liga 1 Indonesia hanya mencatat setiap klub memiliki 4 pemain asing yang mana salah satunya harus dari Asia. Untuk berlaga di kompetisi tertinggi tanah air, membuat proyek naturalisasi sangat menarik bagi klub. Karena jika setiap minimal 1 pemain asingnya yang berhasil dinaturalisasi, maka klub berhak menambah 1 pemain asing lagi. Dan itulah fenomena yang terjadi. Sampai akhirnya banyak pemain-pemain yang dinaturalisasi tetapi tidak pernah dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia karena kualitasnya dinilai kurang maksimal atau emang murni hanya untuk kepentingan klub semata. Seperti misalnya Herman Zumafo, Silvio Escobar, Guy Junior, Charles Orok, Oka John, Zubairu Garba, Muhammadu Al-Haji, Fabiano Beltrame, dan lain-lain. Yap, Simon Tahamata meskipun tidak memiliki paspor Indonesia,
Tapi ia sejatinya sedari dulu, ia masih memantau perkembangan sepak bola di sini. Dan ia diketahui cukup merasa happy karena di era sekarang program naturalisasi dilakukan dengan lebih cermat. Sehingga terbukti level timnas Indonesia pun benar-benar meningkat. Terlebih, pemain-pemain yang dinaturalisasi adalah mereka yang benar-benar punya garis keturunan Indonesia atau punya keterikatan dengan Indonesia. Sehingga nggak asal-asalan seperti dulu. Di sisi lain, ada kabar menarik dari salah satu rival kita di grup C, Bahrain. Dikutip dari Al Watan News, kalau klub Saudi Pro League Al Ettifaq siap membajak Dragan Talajic dari kursi kepelatihan timnas Bahrain, di mana klub tersebut ingin mencari sosok pengganti Steven Gerrard yang mundur. Tentu saja nama Dragan Talajic masuk dalam kandidat pelatih baru klub Arab Saudi itu bukan tanpa alasan. Di mana pelatih berusia 59 tahun itu punya pencapaian lumayan oke bersama Bahrain sejak ditunjuk pada Februari 2024 silam. Yang terbaru, timnas Bahrain sukses diantarkannya menjuarai Piala Teluk 2024 yang merupakan gelar kedua sepanjang sejarah. Selain itu, Bahrain sejauh ini juga masih punya peluang untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jelas dengan rumor yang ada, diketahui sedikit banyak membuat situasi tim jadi terganggu. Dan media di sana khawatir kalau itu akan membuat permainan tim di 4 laga sisa rusak. Sehingga pada akhirnya itu justru akan menguntungkan tim-tim lain termaksud Indonesia. Sebab merujuk pada jadwal yang ada, memang tim Garuda bisa dibilang adalah yang paling diuntungkan. Di mana Indonesia masih punya 2 tabungan laga kandang, yang mana jika itu berhasil dimaksimalkan, maka peluang untuk setidaknya mengunci posisi 3 atau 4 sangat terbuka. Apalagi Indonesia akan mendapatkan tambahan amunisi baru dalam dili oleh Romeni serta Jairo, beserta 2 nama terakhir yang masih dirahasiakan. Yap, terlepas dari apapun, dengan waktu yang terbilang singkat, harapannya semua persiapan udah benar-benar clear, termasuk soal dirtek serta penambahan pemain. Dan jika sampai detik ini masih ada pihak-pihak yang hobinya drama, ayolah move on woy, move on. Pelatih, pemain, datang dan pergi itu normal, tapi timnas Indonesia itu selamanya. Ingat, kita dukung timnas bukan karena siapa pelatihnya, siapa pemainnya, dan siapa ketua federasinya. Betul, mereka adalah komponen penting dalam internal, tapi bagaimanapun, kita mencintai timnas karena itu adalah kebanggaan negara. Siapapun mereka, jika udah berjuang atas nama merah putih, ya wajib kita dukung. Gak usahlah nyerang-nyerang atau bikin statement yang berpotensi memperkeruh suasana, karena itu akan semakin membuktikan kalau IQ orang Indonesia emang rata-rata 78. Toh mau nyerang kayak gimana pun, yang diserang pada akhirnya tetap makan enak dan tidur nyenyak. Lah kalian, udah rugi waktu, rugi pikiran, perasaan, dan apesnya, kena pidana, nangis minta maaf. So, sekali lagi dukung aja. Kalau bagus ya puji, kalau jelek ya kita kritik sesuai porsi bahasa sepak bola. Kan gitu. Karena semua ingin timnas Indonesia bisa bersaing maju di level tertinggi. Oke? Kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.